Gencatan senjata yang baru dimulai kemarin membuat masyarakat dan sangat Palestina beserta masyarakat Islam yang di dunia merasa sangat senang. Karena dari gencatan senjata ini semua sandera. Serangan yang mengakibatkan korban jiwa. Kehancuran perlahan mulai mereda dengan beberapa tahapan-tahapan yang harus disepakati bersama. Namun nyatanya Israel telah melanggar kesepakatan gencatan senjata tersebut, di mana di tengah gencatan senjata yang sedang berlangsung di Gaza, pasukan keamanan Israel dengan dukungan helikopternya justru melancarkan serangan di kota Jenin. Entah apa yang ada di pikiran mereka. Kesepakatan sudah dimulai namun mereka melanggarnya sendiri. Sehingga hal ini terdengar oleh Iran yang langsung melancarkan serangan balik kepada Israel disertai dukungan dari 4 negara yang kembali mengguncang dunia dan membuat kejutan besar. Di mana Iran baru saja meluncurkan senjata baru yang benar-benar di luar dugaan dengan senjata yang disebut kekuatan paling dahsyat yang mampu menghancurkan pertahanan modern sehingga Israel merasa terancam dengan pula sendiri dan kesepakatan yang dilanggar sendiri. Lantas apakah yang terjadi? Bukankah gencatan senjata sudah dimulai dan masyarakat Gaza bisa menikmati normalnya hidup? Untuk itu mari kita simak bersama. Ya, kita tahu semua dan kita telah bersuka cita atas gencatan senjata yang telah dilakukan pada 19 Januari kemarin Israel dan Hamas setelah melakukan kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, Amerika Serikat. Di manakah saya gencatan senjata tersebut mempunyai beberapa tahapan, di mana diantaranya adalah penukaran tahanan di mana Hamas setuju untuk menukar sejumlah sandera warga Israel. Sementara Israel juga berkomitmen membebaskan tahanan warga masyarakat Gaza Palestina. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Presiden Turki, yang mengingatkan komunitas internasional Israel kesepakatan gencatan anggota di masa lalu. Presiden Turki itu juga mengingatkan pentingnya penjagaan ketat untuk tetap memastikan kehidupan kali ini agar dihormati oleh kedua pihak. Tetapi pada akhirnya pihak Israel secara brutal, entah sudah tahu atau pura-pura tidak tahu jika gencatan senjata sudah resmi diberlakukan. Namun kendaraan militer Israel yang menjaga jalan tempat bulldozer beroperasi dengan dukungan helikopternya malah melancarkan serangan di kota Jenin. Di mana dalam peristiwa tersebut menewaskan setidaknya 10 warga Palestina. Serangan ini merupakan langkah baru dalam ofensif melawan militan yang didukung Iran di wilayah Gaza, Lebanon, Suriah, Yaman, serta di Yuda. Ya, di sisi lain, ketegangan di Timur Tengah kembali memanah ketika muncul laporan mengenai aksi balasan Iran terhadap Israel. Hal ini sangat jelas terduga jika Israel telah melanggar beberapa kesepakatan internasional dan sebelumnya bekerja untuk menjaga stabilitas di kawasan tersebut. Namun Iran tidak tetap diam. Iran menggunakan alat super canggih untuk menghancurkan target dengan akurasi yang sangat tinggi, dengan dimensi baru dengan konflik yang berlangsung puluhan tahun, di mana Iran yang memberikan tanggapan terkait kesepakatan kegiatan senjata yang berlaku. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran yakni Ismail Baghaji mengatakan negaranya menyambut baik berakhirnya agresi Israel di Lebanon setelah kesepakatan kegiatan senjata diberlakukan antara Israel dan Hizbullah. Oleh karena itu sesuatu hal yang menjadi pertanyaan di sini mengapa Israel masih mengecam warga Gaza sehingga menewaskan 10 orang warga Palestina. Permusuhan antara Iran dan Israel berakar kepada perbedaan ideologi dari masing-masing antara keduanya yang disesuaikan dengan kepentingan politik, di mana Iran yang dikenal dengan sikap anti-Israel sering menyatakan dukungan kepada Palestina, seperti Hamas dan Hizbullah. Ia juga menentang keberadaan Israel yang terus menyerang Palestina waktu itu. Dengan adanya Iran jelas menjadi ancaman utama bagi Israel seperti program nuklirnya yang terus berkembang. Sehingga dengan apa yang dimiliki oleh Iran yang terus mengembangkan senjata-senjata modern yang mampu membuat Israel ketar-ketir karena telah melanggar kesepakatan yang membuat Iran bisa marah besar. Dan bisa jadi program penyerangan kegiatan senjata Israel dan Palestina dilakukan, namun jika Israel tetap menyerang warga Palestina dari tepi barat dengan cara diam-diam yang telah diketahui oleh Iran, membuat Iran tidak tinggal diam. Negara yang sangat anti-Israel itu benar-benar akan melakukan serangan dengan langgaran yang dilakukan oleh Israel karena dalam masa gencatan senjata.
Ya, apa boleh buat jika Israel tetap melanggar kesepakatan ini? Iran yang secara terang-terangan memamerkan senjata lasernya di hadapan dunia yang diberi nama dengan Seraj, di mana senjata Seraj ini dirancang untuk meningkatkan kekuatan kapabilitas pertahanan udara Iran serta menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara lain, terutama Israel itu. Latihan besar-besaran Iran ini diadakan di dekat fasilitas nuklir Ordo yang membuat Israel menjadi semakin waspada. Karena hingga saat ini ketegangan antar negara di kawasan itu sepertinya akan terus berlanjut. Seraj merupakan senjata sistem yang canggih yang mampu mendeteksi dan menghancurkan berbagai ancaman udara, seperti pesawat rudal dan drone beserta lain sebagainya. Dalam hal ini Iran sangat berharap jika mereka ingin mempertahankan efisiensi kekuatan udara mereka tanpa bergantung kepada sistem rudal konvensional. Di mana perkembangan Seraj ini menunjukkan perkembangan yang signifikan di industri pertahanan Iran yang dimana sebelumnya Iran telah dilaporkan mempunyai sistem senjata laser Silent Hunter yang ditargetkan untuk menghancurkan ancaman drone maupun ancaman dari udara-udara lainnya. Ya, bernama Seraj, yang berarti itu adalah cahaya yang menggambarkan pada saat ini yang berada di tengah sanksi internasional antara Israel dan Gaza yang bertujuan untuk melemahkan kemampuan militer lawan yakni Israel. Peluncuran Seraj ini menjadikan perdebatan di kalangan sekutu-sekutu dunia, di mana negara yang berseteru dengan Iran merasa terancam dengan kemampuan barunya dengan militer yang super canggih. Israel sungguh merasa terancam dengan hal ini, mengingat alat yang super canggih ini ampuh meredam inhalasi nuklir yang selama ini menjadi target, di mana penggunaan alat yang telah digunakan oleh Iran ini menimbulkan perdebatan di area global. Banyak yang mengatakan jika inhalasi ini dapat menimbulkan konflik berskala besar yang terjadi di Timur Tengah. Dewan Keamanan PBB juga telah diminta guna membahas situasi ini. Kembali ke Israel yang jika mereka akan tetap menyerang secara diam-diam warga Gaza di tepi barat dan dimanapun berada maka siap-siap akan menjadi pertempuran yang besar. Sehingga tak heran jika negara-negara di Timur Tengah dan pembela Palestina akan juga ikutan nyerang karena saat ini Israel yang didukung oleh Amerika tidak akan berkutik karena di Amerika masih memikirkan api yang melahap lahan mereka yang membuat Amerika harus menelan kerugian yang amat besar. Ya, dengan hal ini, saat ini Iran dengan langkahnya memang dianggap sebagai peringatan keras terhadap negara-negara yang mendukung kebijakan Israel di kawasan tersebut, di mana Iran menyebut bahwa tindakan kali ini bukanlah sekedar tindakan balasan, tetapi juga bentuk pertahanan diri terhadap apa yang mereka sebut sebagai agresionis. Dengan adanya Seraj dari Iran ini telah memberikan pesan kepada dunia mereka tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman-ancaman, karena senjata ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap serangan, tetapi juga menunjukkan bahwa Iran mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan global lainnya dalam pengembangan teknologi militer modern seperti saat ini. Dan dari semua ini sepertinya Iran mengikuti langkah Rusia yang selalu menciptakan senjata lebih hebat dari Amerika Serikat. Sehingga Amerika Serikat saat ini harus berhati-hati jika ada tindakan harus berintervensi kepada Rusia. Maka dari itu para pengamat menduga jika Iran telah mencoba melahirkan senjata ampuh laser untuk menunjukkan bahwa Iran tidak takut dengan siapapun. Dan Iran yang dikenal dengan anti-Israel akan menjadi peperangan besar jika Israel masih tetap melakukan pelanggaran terhadap gencatan senjata yang telah resmi dilakukan.